Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya, channel JNL Agrofarm, yang membahas tentang penangkaran murai batu dan perawatan. Ya, pada hari ini saya akan membahas tentang musim panas di bulan September 2023 ya. Jadi di Agustus sampai September ini musim panas ini sangat tinggi ya, sangat panjang. Jadi penangkar ini pasti ada stop produksi atau biangan itu pada mabung ya, kalau kita ini di musim-musim panas. Nah, kalau saya ini di daerah Tangerang Kota bulan September 2023, di sini musim panas ya. Jadi lihat di kandang saya. Nah itu mataharinya sangat panas ya. Sekarang pukul 11.30 ya, atau setengah 12. Ini sudah panas sekali. Ini suhunya sudah 33 derajat ya. Nah, jadi kalau musim panas ini banyak burung pada stop produksi atau pada mabung ya. Jadi kalau di penangkaran saya ini berkurang, ini jumlah produksinya berkurang. Yang tadinya telur 3 netes 3, telur 4 netes 4, sekarang saya berkurang, telur 2 netes 1. Nah, ini juga bisa ya, gara-gara cuaca juga. Cuaca ini sangat ekstrim, panas. Terus gimana caranya? Saya tuh harus mengakali ya. Jadi emang burung pada ngaso ya, pada ngaso. Dia pada malas berkicau. Jadi biasanya saya di siang hari atau siang bolong sekitar jam 12 ke atas. Sekarang jam 11.30 ya. Mungkin nanti saya semprot lagi. Ini atas kandang saya semprot saja ya. Nah, ini saya semprot untuk melembabkan suhu kandang. Nah, jadi kalau kandang saya ini kan memang semi outdoor atau indoor ya. Jadi memang ada di dalam rumah, tapi gentengnya itu saya tarik, jadi matahari itu masuk ke dalam ya. Nah, sifatnya murai batu ini kawan harus tahu, sifatnya murai batu ini lembab, dia suka sama hujan dengan cuaca dingin. Nah, di musim panas ini pasti kawan-kawan yang miaranya di outdoor pasti banyak ada yang stop produksi kawannya, atau yang lagi mabung. Nah, ini biasanya kalau mengakalinya bisa ya pakai keran itu yang di atas itu. Jadi ada air hujan buatan. Nah, itu lebih simpel lagi. Kalau saya siram saja di atas ini kawannya. Ini biar lembab. Nah, ini kalau di siang hari ini burung pada mandek ya, pada malas berbunyi. Nah, ini memang musim panas ini sangat tinggi kawannya, sangat panjang. Ini kurang lebih 33 derajat Celcius nih kawan nih panasnya. Ini saya siram, atau kawan juga bisa menggunakan kipas angin. Nah, nanti saya akan pasang nih sini kipas angin di atas sini, terus dia akan menyemburkan di atas. Kipas anginnya kita belok-belok seperti ini, kita geleng-geleng untuk mengadamkan kandang ya. Jadi emang terpengaruh juga kalau suhu kandang kita panas, pasti burung kita akan berkurang jumlah telurnya, atau bisa juga stop produksinya ya kawannya. Gimana caranya? Anakan kita harus kita kejar untuk kita jual, untuk membeli pakannya kawannya. Jadi saya biasanya melembabkan bagian atas ini untuk menyemprotkan air. Bisa juga kawan itu membuat air hujan buatan ya kawannya. Jadi ini tinggal di spray saja, biasanya begitu kawannya. Terus bisa juga memakai dengan kipas angin. Nah, ini saya biasanya kalau lagi musim panas, saya rutin untuk menyemprot kandang di atas ya, untuk melembabkan. Jadi memang burung itu pada ke bawah itu ya, pada ke kolam. Nah, saya sini ada kolam tapi masih tetap panas. Jadi burung malas untuk
berkembang biak. Memang begini ya, kalau saya ini semi indoor atau semi outdoor. Mungkin kawan-kawan yang semi outdoor itu malah tambah ini kawannya, kalau menurut saya. Mungkin anginnya lebih bagus kalau outdoor itu, tapi kan panasnya ini trik sekali ya. Terus saya ini aja di lantai 3 ya, panasnya ini benar-benar menyengat kawannya. Nah, mungkin saya ngakalinya gitu kawannya, saya semprot bagian atasnya, terus saya kasih kipas angin untuk mengangin-anginkan bagian atasnya. Terus pakannya kawannya lebih bagus, pakannya kita kasih sayuran saja kawannya. Sayurannya itu dingin kawannya, seperti bayam liar, seperti daun kelor, itu bagus kawannya untuk cuaca musim panas kayak gini ya. Kalau pemberian vitamin atau pur yang diracik vitamin itu biasanya saya stop dulu. Saya memakai sayuran saja, sifatnya dingin kawannya, berair. Nah ini kawannya. Terus saya akan membahas tentang perawatan anakan di musim panas juga kawannya. Dan ini saya ada trotolan di dalam kawan trotolannya. Kita tutup dulu videonya. Ini sekarang saya untuk merawat anakan di musim panas ya. Nah, biasanya kan saya memakai lampu kuning ya, yang 5 watt. Nah, ini lampu kuning, kalau ini lampu LED. Nah, lampu LED ini sangat bahaya kawannya kalau kawan itu tidak menutup bagian lampunya. Ini bisa mengakibatkan katarak. Nah, di musim panas ini sangat penting juga kawan nih kalau kita memakai lampu LED, tapi lampu LED-nya kita harus modifikasi kawan nih. Jadi begini kawannya, saya memakai ini kardusnya kita bolong-bolongin kawan nih, kita modifikasi kardusnya jadi penerangannya tidak terlalu terang, terus lampunya juga kan saya gantung di atas lah, tidak terlalu pendek. Nih kita tutup kawan nih. Nah gini kawannya, lampu LED ini dia ini untuk penerangan saja, tapi tidak ada hangatnya sama sekali. Beda sama lampu yang kuning ini seperti kawannya. Ini lampu panas kawan nih. Misalnya cuaca lagi panas, kita pakai lampu ini, nah burung kita nanti dehidrasi kawannya. Dehidrasi nanti bisa tetelo kawannya. Biasanya kalau misalnya dia lagi di musim panas ini, saya menggunakan lampu LED, saya ganti lampunya kawan. Terus saya tutup dengan modifikasi kardus ini kawan nih. Nah ini kardus ini bekas lampu 5 watt nih. Nah lampu 5 watt juga saya tutup juga nih, pada kebakar nih. Kalau lampu 5 watt itu lampu yang kuning ini 5 watt ini sangat panas kawan nih. Nah, ini buktinya kardus ini bisa kebakar, bisa gosong. Tapi lampu LED ini tidak kawan nih, tapi kawannya harus menutup biar tidak terlalu terang. Lampu LED ini sangat bahaya untuk mata kawannya, makanya saya tutup, saya cuma terang-terang hanya sedikit saja kawannya. Nah lampu LED ini sangat membantu kawan nih kalau lagi di musim panas. Bisa kita buka kawan nih, buka seperti ini, kita matikan saja bisa. Tapi kalau di malam hari, burung ini biasanya kelagapan kawan nih. Ini burung masih usia 15 hari kawan nih, dia masih nggak betah di tempat gelap kawan nih, masih gerabakan. Makanya saya akali dengan lampu LED kawan nih. Kan kalau di musim panas ini kan di siang hari dan di malam hari itu panas kawan tuh. Di malam hari di Tangerang ini cuacanya juga panas kawan. Jadi saya siang 24 jam saya memakai lampu LED, terus lampunya itu saya tutup kawan nih. Nah ini sangat membantu sekali nih lampu LED ini untuk di musim panas kawannya. Nah kalau musim penghujan boleh kawan memakai lampu kuning seperti ini kawan ini, tapi 5 watt saja kawannya. Jangan sampai burung ini dehidrasi kawannya. Ini musim panas ini sangat panjang kawan nih. Jumlah penetasannya berkurang, terus anakan juga kalau kepanasan banyak yang dehidrasi, banyak yang sakit mencret atau tetelo kawannya. Biasanya kalau dehidrasi nyambungnya ke tetelo gitu kawannya. Nah itu cara saya untuk mengakali burung trotolan kawannya di musim panas. Nah yang tadi video sebelumnya itu
itu cara saya untuk melembabkan kandang kawannya. Jadinya kalau siang hari memang burung itu kalau di musim panas itu malas bunyi kawan tuh kalau di kandang ternak itu. Jadi saya mengakalinya, saya semprot bagian atas kandangnya untuk melembabkan kawannya. Kita semprot saja kawan sebanyak mungkin. Itu ntar suhunya berkurang kawan. Nah jadi burungnya berkicau lagi, biar burung itu mau kawin gitu kawannya. Biar burung itu mau kawin, terus jumlah anakannya juga nanti bagus kawannya. Ya cukup saja video saya kawannya. Ini saya bahas untuk men-setting cuaca panas ya. Namanya cuaca itu kita tidak bisa kawannya, itu sudah ada dari lillahi ta'ala. Sekarang memang lagi musim panas. Kalau kawan-kawan mempunyai kandang outdoor itu memang susah kawannya, tapi menurut saya bisa kawannya kita lembabkan saja kandangnya, kita siram saja dengan air. Tapi bisa juga sirkulasi kandangnya kan kawan buka saja gitu, jadinya angin itu bisa melembabkan kandang ya kawannya. Ya cukup saja video saya, semoga jelas kawannya. Ini saya membahas tentang cuaca, men-setting cuaca panas kawannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih yang sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan bunyi loncengnya. Ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.